Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari ini ya. Overall general energy kamu adalah King of Cups. King of Cups ini adalah energi gini. Ini di pre-shuffle kamu tuh kayak aku melihat bahwa um, romance itu akan signifikan, bukan sekedar romance sih, tapi ini hubungan in another level gitu. Jadi kayak divine counterpart tuh, lihat King of Cups lalu di future energinya adalah Queen of Cups gitu. Jadi gini, aku melihat ini seperti perjalanan kamu untuk sampai di titik King of Cups gitu. Mungkin kamu melewati banyak hal yang bikin emosi kamu naik turun, atau kayak mungkin ada situasi atau hubungan-hubungan yang tertentu yang melukain kamu. Dan lihat energi di dasar decknya itu adalah the star, itu energi pertama pemulihan. Jadi kayak ini energi yang membayangi dan mungkin tidak terasa secara jelas gitu, tapi ada energi pemulihan, lalu juga ada regenerasi. Regenerasi nggak cuma dalam hal fisik aja, tapi juga di level mental, spiritual kamu juga ya. Karena King of Cups itu signifikan, Cups itu kan berbicara tentang emosi, intuisi, perjalanan spiritual juga bisa ya. Jadi kayak proses yang udah kamu lewatin itu bikin kamu sampai di titik King of Cups sekarang, untuk mempersiapkan kamu untuk ketemu Queen of Cups kamu ya. Jadi ini nggak masalah sebenarnya kamu, misalnya kamu laki-laki atau perempuan, tapi ini untuk kalau misalnya ada hubungan-hubungan tertentu yang berakhir gitu, kamu itu salah satu bentuk persiapan kamu untuk ketemu divine counterpart kamu yang sesungguhnya. Oke, mari kita bahas tadi King of Cups-nya udah, sekarang kita bahas Strength-nya. Strength itu crossing energi kamu gitu. Dengan kombinasi ini aku melihat crossing itu kan bisa jadi sesuatu yang menguntungkan atau bisa jadi sesuatu aspek yang challenging. Jadi part di dalam diri kita, inner dialog kita, hal-hal yang kita katakan di dalam kepala kita gitu misalnya, atau sisi shadow-nya kita itu kan sebenarnya sesuatu hal yang ada di dalam diri kita, tinggal gimana kita bisa mengintegrasikan atau kita menegasikan bahwa kita punya part itu gitu. Ketika kita bisa mengintegrasikan itu, kita bisa channeling dengan cara yang misalnya lebih sehat atau uh, lebih produktif. Misalnya gini, kamu punya problem dengan anger, terus kamu mencoba channeling itu dengan olahraga atau dengan martial art gitu kan. Jadi energi kamu itu keluar di tempat lain gitu, bukan dengan kamu jadinya marah-marah atau kamu mendem, justru sebaliknya ya, antara dikeluarin tapi marah-marah atau dipendem sekalian. Nah itu kan contoh bahwa kamu punya sisi shadow dengan anger kamu, tapi kamu tahu cara mengintegrasikan itu atau channeling energi itu gitu. Nah, ini sebuah reminder untuk kamu aware dengan part shadow kamu atau part-part dalam diri kamu yang menurut kamu masih perlu diproses nih. Bukan menegasikan atau denial bahwa itu nggak ada, tapi lebih kepada aware untuk kamu bisa channeling energi itu dengan cara yang lebih lebih positif gitu. Lalu yang ada di alam bawah sadar kamu nih kan, kamu seperti memanggil divine counterpart kamu, itu yang pertama. Lalu juga Ace of Cups, sesuatu yang baru untuk hati. Kamu bisa jadi hati yang baru, hati yang lebih damai, atau cara melihat hidup dengan berbeda gitu. Kayak kamu menginginkan hal itu gitu, cuman kamu itu semacam di dalam doa kamu, semacam ada di dalam pikiran kamu, atau kamu mau itu cuman kamu seperti gimana sih definisi bahagia itu, gimana sih um, punya dunia seperti yang gue mau gitu. Seperti kamu menginginkan hal itu, tapi kamu masih berproses untuk benar-benar bisa menemukan definisi itu untuk diri kamu dan untuk hidup kamu ya. Lalu yang berikutnya aspirasi kamu gini, dengan Five of Wands dan konfirmasinya adalah Two of Wands, aku melihat skenario-nya antara gini. Five of Wands itu kan pertama energi konflik bisa, energi persiapan juga bisa, dan energi transisi gitu. Lalu dengan Two of Wands di situ kayak kamu berhasil ngelewatin fase-fase challenging kamu, dan kayak kamu oke, gue berhasil melewati ini, setelah ini kemana gitu. Kayak kamu punya aspirasi lebih untuk berekspansi dengan hidup kamu, um, kayak kamu tuh punya keinginan untuk mengupgrade diri kamu lebih jauh lagi ya. Lalu yang berikutnya adalah ketika ada sesuatu yang challenging atau konflik dengan situasi orang-orang tertentu, kamu berpikir kayak gue masih mau berada dalam situasi ini, terhubung sama orang-orang ini. Kamu kayak bertanya gitu tuh, karena Two of Wands itu angka 2 itu salah satu artinya aku melihat bahwa ada suatu hal yang sedang kamu pertimbangkan gitu. Dan kalau misalnya kamu di posisi kamu nggak yakin, kamu nggak tahu, atau kamu tahu sebenarnya tapi kayak kamu ada rasa nggak enak atau ada rasa apa gitu membuat kamu akhirnya tidak melangkah, kayak semesta akan tunjukkan jalan sih pada waktunya.
gitu ya. Lalu di posisi waktu lampaunya Three of Pentacles dan Emperor gitu. Kayak sebagian aku melihat ada sesuatu yang upgrade dengan pekerjaan kamu. Lalu juga kamu kayak semacam jadi sosok pemimpin atau role model atau kayak misalnya kamu di tempat kerja kayak kamu upgrade jabatan gitu. Jadi kamu misalnya tadi nggak punya bawahan, kamu punya bawahan atau tadinya kamu misalnya punya misalnya 3 nih bawahan kamu terus sekarang jadi beberapa. Jadi kayak tanggung jawab kamu tuh lebih besar lagi gitu ya. Lalu di energi yang akan datang nih yang aku bahas tadi Queen of Cups ya. Ini aku ngeliatnya ini divine counterpart sih. Jadi ini proses manifestasi kamu untuk ketemu ya sosok yang istimewa ini. Oke, karena lihat tuh di bawahnya ada Ace of Cups, lalu ada Angel of Love. Ya ini sebuah sinyal yang signifikan untuk perjalanan kamu ketemu sama orang ini. Lalu juga bisa jadi ini signifikan karena King sama Queen of Cups itu energi yang sangat intuitif ya, yang sangat nurturing, sangat caring, dan sampai di titik kematangan emosional tertentu berarti sudah melewati banyak hal, berarti udah punya level wisdom, kebijaksanaan tertentu. Dan tadi aku bilang karena tadi di atas itu ada seven chakra gitu. Seven chakra itu kan antena kita untuk menangkap informasi tertentu gitu ya dari alam semesta, atau kamu udah mulai lebih perseptif lagi dengan cara semesta berkomunikasi sama kamu gitu ya. Misalnya ada hal-hal yang kamu tahu gitu, kamu paham tapi kayak nggak ada fakta-fakta yang mendukung, terus di kemudian hari kamu baru menemukan fakta-fakta yang mendukung, kayak kamu mungkin bisa punya feeling yang kuat, atau kamu bahkan mungkin kayak bisa memprediksi hal-hal tertentu gitu, walaupun gak didukung fakta, tapi baru kemudian hari kamu menemukan konfirmasinya ya, seperti itu. Lalu energi oracle kamu yang satu lagi adalah ini ya, dengan si kartu ini tuh kayak aku melihat ada sesuatu yang berhubungan dengan ikatan yang kayak kontrak atau perjanjian gitu, dan kalaupun ada masalah hukum ya kayak keadaan tuh berpihak pada kamu gitu dengan si kartu ini ya. Oke, lalu kita bahas tentang emosi kamu, temperance gitu. Kayaknya temperance ini udah cukup merepresentasikan dari tadi yang udah aku bahas ya, tentang proses emosi gitu. Banyak hal yang udah kamu lewatin yang bikin emosi kamu naik turun. Dan dengan temperance di sini kamu tuh udah sampai di titik keseimbangan sih. Lalu juga temperance itu kan energi pemulihan ya. Selain itu dengan gambar malaikat juga aku selalu melihat bahwa ada intervensi semesta di situ ya. Jadi untuk tadi si sosok divine counterpart kamu itu, kalau misalnya gini, kamu pernah punya hubungan yang kamu pikir entah itu hubungan romantis, pertemanan, kamu akan bertahan terus dalam hubungan ini, tapi ternyata tidak berjalan seperti yang kamu mau. Memang bukan itu, ya. Jadi itu hanya sebuah apa ya? Ibaratnya persinggahan untuk kamu dan orang itu untuk sama-sama belajar tentang pelajaran jiwa tertentu gitu ya. Misalnya tentang attachment, misalnya tentang berkomunikasi, misalnya tentang banyak hal gitu yang mendukung proses emosi dan kedewasaan kamu gitu ya. Lalu di dunia eksternal kamu dengan tower di sini, lalu dikonfirmasi sama Six of Swords, mungkin ini ada sesuatu yang ngagetin di luar dugaan kamu, yang bikin kamu kayak berpindah tempat gitu atau meninggalkan situasi atau tempat tertentu gitu ya. Karena Tower itu energi guncangan, energi mengagetkan, tapi kamu pergi meninggalkan situasi itu. Atau ketika momen mengagetkan ini datang gitu, kayak ada fakta yang terungkap, ada sesuatu hal yang kamu tahu yang bikin kamu akhirnya oh iya, ini mengkonfirmasi semua hal yang aku tahu selama ini. Jadi sebaiknya aku tidak di sini lagi gitu ya. Jadi seperti sesuatu yang terungkap dan itu membuat kamu oke, mari kita pergi dari sini seperti itu. Dan sebagian lagi memang ini adalah fase yang apa ya, momen mengejutkan yang memang mengguncang dunia kamu, tapi memang itu diperlukan gitu, karena tower itu selalu aku bilang ada sesuatu yang stagnan, atau sepertinya kamu memang tahu tapi kamu nggak tahu gimana caranya keluar dari situ. Jadi yang tadi aku bilang ada intervensi semesta di situ ya, dengan temperance yang sudah mendahulunya terlebih dahulu. Dan lihat, ini bakal jadi bulan yang sangat transformatif sih buat kamu ya, besar atau kecil kekagetannya atau guncangannya. Jadi kalau ada Tower sama Death itu luar biasa sih level transformasinya. Mungkin sebagian ada hal-hal yang mengguncang dunia kamu atau hal-hal yang benar-benar bikin kamu kaget. Tapi ya, Death itu selalu merepresentasikan transformasi. Kadang transformasi itu perlu diawali dengan guncangan, perlu diawali dengan hal-hal yang mengagetkan terlebih dahulu. Supaya apa? Pertama kita keluar dari stagnansi kita, terus
supaya apa, kita growing as a person, atau kita melihat hal-hal yang tadinya kita nggak lihat atau kita nggak mau lihat gitu. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa denial lagi atau melarikan diri lagi dari kenyataan. Dan juga gini, perjalanan yang mengguncang ini di sidatnya itu kan dikonfirmasi sama Empress ya. Ini kayak ini perjalanan untuk kamu benar-benar mengapresiasi diri kamu, merasa cukup dengan diri kamu, atau sampai di titik um, mendefinisikan rasa nyaman gitu ya. Karena gini, kamu itu kecenderungannya ya yang aku pahamin, kamu itu sangat memberi, sangat caring, sangat berusaha di titik kamu bisa nggak enakan, bisa mengorbankan diri kamu, seperti itu ya. Jadi ini saatnya kamu untuk belajar memberi boundary, belajar untuk bilang enggak, belajar untuk ngurang-ngurangin rasa nggak enak kamu, karena transformasi ini kayak mengajarkan kamu ini loh, kamu perlu lihat ini loh selama ini. Ya, kamu perlu belajar sekali-sekali memprioritaskan diri kamu, seperti itu. Dan energi penutup kamu ditutup sama Page of Swords gitu. Kamu nggak perlu gini ya. Kadang ada hal-hal ngagetin yang bikin kita trauma, bikin kita menutup hati kita, bikin kita nggak mau buka hati lagi untuk sesuatu hal baru, orang baru, atau kita jadi terlalu waspada atau protektif banget sama diri kita. Dengan Page of Swords di sini, kayak aku mau bilang gitu, kalau misalnya ada hal-hal ngagetin di luar dugaan kamu atau bikin kamu sempat merasa terguncang, itu adalah sebuah, kayak ada sebuah pembelajaran yang perlu kamu lihat di situ. Itu bukan kayak hukuman dari semesta, jadi kamu jauhkan pemikiran seperti itu ya. Mungkin nggak semuanya berpikir seperti itu, tapi ada yang perlu mendengar hal ini. Dan juga ibaratnya setelah momen kaget ini kamu kayak belajar adaptasi lagi, bangkit lagi, dan kamu punya kapasitas, kamu kuat, kamu bisa, dan kamu punya kapasitas untuk bangkit kembali gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini. Memang gak manis banget ya untuk bulan ini, tapi kamu bisa kok. Setidaknya aku udah kasih intro buat kamu. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.